Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Rizki, bisa dipanggil Tahul. Uh, dengan NIM 240301111148. Di sini saya membuat video bertujuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen Islam dan budaya, yaitu bertemakan menceritakan budaya yang ada di daerah masing-masing. Baik, karena saya berasal dari Sumatera Barat, maka saya akan mengangkat budaya salah satu budaya yang ada di Sumatera Barat. Pada kali ini saya akan mengangkat tema yaitunya Basapa. Mungkin teman-teman belum tahu apa itu Basapa, jadi di sini kan saya jelaskan. Basapa itu adalah serapan dari kata bersafar. Apa itu bersapa atau Basapa? Basapa adalah kegiatan yang setiap tahun dilakukan oleh warga Minangkabau, khususnya warga Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, yang dilakukan di bulan Safar. Yaitunya mereka melakukan ziarah kepada seorang tokoh yang sangat ternama dan sangat berpengaruh di negeri Minangkabau, yaitunya bernama Syekh Burhanuddin. Jadi sebenarnya bersapa ini atau basapa ini adalah kegiatan berziarah yang selalu dirutinkan tiap tahun di bulan Safar. Sebelum kita membahas apa, saya ingin menjelaskan dahulu siapa beliau Syekh Burhanuddin. Beliau bernama dulunya adalah Pakiah Pono, yang dinamai oleh guru beliau yang tinggal di situ oleh Syekh Madinah. Pakiah Pono itu adalah singkatan dari Faqih Sempurna, disingkat jadi Pakiah Pono. Jadi beliau adalah seseorang yang tekun belajar dan giat. Ketika gurunya Syekh Madinah ini meninggal, dia meninggalkan amanat yaitunya untuk Pakiah Pono ini harus melanjutkan belajarnya ke Aceh, salah seorang teman beliau. Syekh Madinah ini berguru kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang berada di Aceh. Maka ketika kepergian beliau, Syekh Madinah berpesan ke Pakiah Pono untuk pergi belajar lagi ke Aceh. Jadi secara singkatnya, beliau pergi ke Aceh belajar dan kembalilah beliau berdakwah ke negeri Minangkabau. Berkat beliau, Islam menyebar di Minangkabau dengan cara yang mungkin sama dengan para wali songo, yaitunya menyesuaikan dengan adat. Beliau menyampaikan ajaran Islam di negeri Minangkabau, yaitu sangat menjaga kestabilan dari masyarakat, tidak menentang adat. Beliau menyampaikan secara perlahan, secara bertahap, sesuai yang diajarkan Nabi ketika menyampaikan dakwah Islam ke masyarakat kafir Mekah. Jadi dengan sebab cara beliau menyampaikan ajaran Islam di negeri Minangkabau, itu membuat orang-orang negeri Minangkabau tertarik yang mereka dulunya bukan beragama Islam. Jadi ketertarikan orang-orang tersebut menimbulkan banyak pengikut, banyak peminat, sehingga dapat kita ketahui negeri Minangkabau itu adalah negeri yang bukan mayoritas sih, semua orang di negeri Minangkabau itu Islam, semua. Karena orang Minangkabau itu udah mengkuatkan dalam adatnya, orang Minang itu harus beragama Islam. Jadi kalau disebut orang Minang berarti dia beragama Islam. Jikalau dia keluar dari agama Islam berarti dia sudah keluar juga dari Minangkabau. Karena beliau sangat berpengaruh di kalangan orang Minang atau di kalangan negeri Minangkabau, kepergian beliau pun sangat
menyakitkan hati, sangat meninggalkan luka bagi seluruh masyarakat Minangkabau. Maka dari itu kita akan membahas asal-usul terjadinya Basapa. Sesuai yang saya sampaikan tadi, kepergian beliau, meninggalnya beliau, ada yang mengatakan di tahun 1111, ada yang mengatakan 1104. Namun yang jelas, kepergian beliau ini sangat menyisakan luka di hati murid-murid beliau. Jadi, ketika meninggalnya beliau, para murid-murid ini yang tersebar di seluruh negeri Minangkabau itu pergi berziarah di tempat beliau dimakamkan, yaitunya di Ulakan. Ziarah ini pertamanya awal mulanya tidak ada aturan. Maksud tidak ada aturan ini, tidak ada waktu yang mengatur mereka untuk sama-sama pergi ziarah ke tempat Syekh Burhanuddin. Jadi salah seorang murid dari beliau berinisiatif untuk melakukan musyawarah, yang mana isi musyawarahnya itu adalah mengumpulkan seluruh murid-murid, seluruh orang-orang di Minangkabau untuk mengadakan ziarah akbar atau ziarah secara bersama-sama di satu hari. Dengan begitu tujuannya adalah orang-orang yang berada di negeri Minangkabau itu menjadi lebih bersatu, dan ketika itu pula paham-paham ada yang sedikit menyimpang, adanya paham-paham Mu'tazilah. Jadi tujuan dari salah seorang murid ini adalah kalau kita mengumpulkan seluruh jamaah tersebut, maka setidaknya akan mengembalikan ke ahlu sunnah wal jamaahan paham murid-murid Syekh Burhanuddin. Maka dibuatlah suatu rapat, dan itu rapatnya berisi tentang ziarah secara bersama-sama ke makam Syekh Burhanuddin. Ziarah pertama tersebut, setelah terjadinya rapat musyawarah, maka dapatlah terjadi yang namanya Basapa. Basapa ini pun saya jelaskan bahwasanya Basapa itu ada 3. Ada namanya Sapa Gadang, itu kalau di bahasa Indonesia kan dengan bersafar besar. Yang kedua ada Sapa Kete, bahasa Indonesianya bersafar kecil. Yang ketiga Sapa Ungkusaliyah, di bahasa Indonesia kan bersafar Ungkusalih. Ungkusaliyah itu adalah ulama, salah seorang ulama juga di negeri Minangkabau. Jadi ketika telah selesai permusyawarahan tersebut, maka ditentukanlah hari ziarah ke makam Syekh Burhanuddin, yaitunya di hari Rabu di atas 10. Maksud di atas 10 ini adalah ketika telah masuk bulan Safar dan telah melewati 10 hari, kalau ada hari Rabu setelahnya, maka itu dijadikan hari ziarah. Karena orang-orang atau murid-murid beliau itu meyakini bahwasanya beliau meninggal di hari Rabu tersebut, maka beliau mengambil hari Rabu di atas 10. Di kali pertama penyelenggaraan Basapa ini, di luar prediksi, ternyata sangat banyak para pengikut, para jamaah yang datang ke tempat beliau, yaitunya di Ulakan Tapakis, tempat ziarah ke makam beliau. Sampai-sampai di sana membludak dan tidak muat. Jadi diadakan lagi musyawarah, itu adanya yang namanya Sapa Kete atau bersafar kecil. Jadi setelah Sapa Gadang atau bersafar besar, itu ada Sapa Kete. Sapa Kete ini dilakukan di Rabu depannya. Ketika itu juga, ketika telah terlaksana Sapa Kete, ternyata masih di luar prediksi juga, masih banyak dan membludak. Maka hadirlah yang terakhir yang namanya Sapa Ungkusaliyah. Ungkusaliyah ini adalah salah seorang ulama yang ada di
Minangkabau, negeri Minangkabau, tepatnya di negeri Sungai Saria. Beliau mencetuskan untuk mengadakan ziarah pula di hari Sabtu setelah Sapa Ketek. Maka terlaksana juga lah hari Sabtu tersebut. Terus apa saja sih rangkaian acaranya? Di sini akan saya bahas sedikit. Di dalam Sapa itu orang-orang itu mengadakan yang namanya Ratibul Hadat. Kalau orang sana, orang Minang itu mengatakan tulak bala. Kalau di bahasa Indonesia kan itu beliau orang-orang tersebut membaca Ratibul Hadat. Tujuan beliau adalah ya sama-sama kita tahu kalau membaca Ratibul Hadat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bala cobaan semuanya itu terhindar. Itu biasanya dibaca ketika setelah asar. Dan di safar itu pula ada yang namanya menyembelih kerbau. Kok sampai ada menyembelih kerbau? Di sini ada sedikit cerita. Ketika dulu Syekh Burhanuddin hidup, beliau mempunyai ternak kerbau. Di sini ada oknum yang sangat tidak bertanggung jawab. Beliau yaitunya mencuri kerbau Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin tidak marah, cuman kerbau yang dicuri, setiap jalan yang dilalui kerbau tersebut itu meninggalkan jejak. Jadi meninggalkan jejak tersebut, pencuri dan kerbau ini melalui suatu sungai, yang mana sungainya ini diceritakan menjadi keruh sampai sekarang, bahkan sampai sekarang. Salah seorang dari murid Syekh Burhanuddin, murid-murid beliau, keturunan murid-murid beliau itu mencetuskan untuk menyembelih kerbau karena air sungai tersebut yang dilalui oleh pencuri kerbau tersebut menjadi keruh. Jadi beliau mengatakan kita harus menyembelih kerbau untuk menebus kesalahan. Kenapa kalau kita, padahal kan kita bukan kita yang buat. Tapi kata ulama tersebut ada istilah Minang, mamak di pintu utang, kemanakan di pintu bayi. Maksudnya seorang paman yang berhutang, maka tanggung jawab pembayarannya ada juga di kemenakannya. Jadi ketika itu diadakanlah yang namanya penggalangan dana untuk membeli kerbau. Dan di hari H, yaitu di Sapa Besar, mereka orang Minang menyembelih kerbau. Jadi mungkin teman-teman sedikit tahu tentang Basapa. Jadi Basapa itu adalah serangkaian acara yang dilakukan tiap tahun di bulan Safar, yang dilakukan oleh orang-orang Minangkabau. Kenapa saya katakan ini budaya? Karena di sini sudah jadi agenda khusus dan sudah mendarah dagingnya hal ini di kalangan orang Minangkabau. Jadi tiap tahun pasti acara ini sangat ramai, sangat banyak peminatnya, sangat banyak jamaahnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.